Mereka berkata, Tuhannya orang Islam diskriminasi tidak adil. Masa sholat tidak diterima kalau tidak menggunakan bahasa Arab? Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Mu'allim akan menjawabnya sekaligus menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akhir-akhir ini banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam diskriminasi, tidak adil sama sekali. Mengapa? Mereka memberikan suatu analogi, suatu kiasan bahwa sholat tidak akan diterima jika tidak menggunakan bahasa Arab. Ini kan suatu bukti bahwa Tuhannya orang Islam diskriminasi, tidak adil. Sholat yang menggunakan bahasa Inggris tidak diterima, sholat yang menggunakan bahasa Indonesia tidak diterima, sholat yang menggunakan bahasa manapun selain bahasa Arab tidak diterima. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Mu'allim akan menjawabnya sekaligus menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap nabi dan rasul yang bertugas membawa risalah agama Tuhan dibekali dengan aturan syariat sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh nabi dan rasul tersebut. Contoh misalnya nih, kalau nabi dan rasulnya itu orang-orang yang menggunakan bahasa Ibrani, maka aturan syariatnya juga menggunakan bahasa Ibrani. Kalau seandainya nabi dan rasulnya itu menggunakan bahasa Suryani, maka akan membuat aturan dengan menggunakan bahasa Suryani. Ya nggak mungkin lah kalau nabinya yang hidup, yang tumbuh, yang lahir di tengah-tengah orang yang menggunakan bahasa Ibrani, kemudian nabinya membuat aturan dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau bahasa Mandarin. Ya nggak paham toh kaumnya, gimana sih? Oleh sebab itulah seperti syariat agama Islam memiliki aturan bahwa jika berdoa di luar sholat nih, maka boleh dan sah menggunakan bahasa apapun dan bahasa manapun. Artinya boleh menggunakan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa manapun yang ada di seluruh dunia ini, kalau doanya di luar sholat. Namun jika berdoa di dalam sholat, nah ini berdoanya di dalam sholat, maka harus memakai bahasa Arab, ya, memakai bahasa Arab. Pertanyaannya, mengapa harus memakai bahasa Arab? Jawabnya, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Beliau lahir di kalangan orang Arab, sehingga Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat kepada seluruh umatnya nih dimanapun berada, dengan memakai bahasa Arab. Bahkan Al-Quranul Karim memakai bahasa Arab. Inilah yang disebut dengan aturan syariat. Jadi karena Nabi Muhammad SAW itu lahir dari bangsa Arab, sejak kecil beliau menggunakan bahasa Arab. Kemudian setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau menjelaskannya menggunakan bahasa Arab. Ya nggak mungkin lah Nabi Muhammad SAW dakwah di tengah-tengah orang Arab
menjelaskannya menggunakan bahasa Inggris. Ya nggak paham. Bagaimana kaumnya paham? Kaumnya pahamnya menggunakan bahasa Arab. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat, setiap kali sholat tidak pernah menggunakan bahasa Inggris. Beliau Nabi Muhammad SAW setiap kali sholat tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia, tidak pernah menggunakan bahasa Prancis, nggak pernah menggunakan bahasa Mandarin. Oleh sebab itulah sekali lagi bahwa kalau sholat itu sudah menjadi aturan Nabi dan Rasul, maka setiap umat Islam tatkala sholat mengikuti aturan Nabi dan Rasul tersebut. Jadi kalau seandainya dikatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu diskriminasi, maka tidak benar. Mengapa? Ya kan sudah sangat adil. Nabi dan Rasulnya lahir di tengah-tengah bangsa Arab, menjelaskan segala sesuatu dengan menggunakan bahasa Arab. Lama saat dipaksa harus menggunakan bahasa Inggris, itu yang gak adil. Jadi kalau seandainya nabinya lahir di kalangan orang Arab, kemudian harus mengajarkan sholat memakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Prancis, atau bahasa Portugis, yang gak adil. Wong nabinya memang orang Arab, lahir di tengah-tengah bangsa Arab, bercakap-cakap, berbicara setiap hari menggunakan bahasa Arab. Kemudian beliau sholat menggunakan bahasa Arab, maka umatnya di seluruh dunia kalau sholat wajib menggunakan bahasa Arab. Ya gitulah, ini aturan syariat. Jadi nggak bisa diprotes. Lah kalau seandainya misalnya nih umat Islam harus sholatnya menggunakan bahasa daerah masing-masing, Al-Qur'annya juga bebas menggunakan bahasa Honocoroko, bahasa Jawa misalnya, atau bahasa Jepang, menggunakan tulisan kanji, tulisan Arabnya hilang, lalu apa bedanya agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani yang sudah rusak? Oleh sebab itulah, ini salah satu keajaiban, salah satu kemurnian daripada agama Islam. Mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, alhamdulillah, umat Islam kalau sholat menggunakan bahasa Arab. Ini sebagai bukti nyata bahwa agama Islam itu masih murni terjaga keasliannya. Demikian pula Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah orang Arab, sehingga Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Dan alhamdulillah sampai sekarang Al-Quran mau dicetak dimanapun menggunakan terjemahan, tetapi yang bahasa Arabnya wajib dicantumkan. Begitu, wajib dicantumkan. Untuk apa? Untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quranul Karim. Nah kalau seandainya bahasa Arabnya dihilangkan, kemudian Al-Quran dicetak di Indonesia hanya menggunakan bahasa Indonesia murni, Al-Quran dicetak di Jawa menggunakan bahasa Honocoroko misalnya, Honocoroko, tulisan Honocoroko. Kemudian Al-Quran dicetak di Jepang menggunakan bahasa kanji misalnya, ya rusak, kemurnian dan keaslian Al-Quran sudah rusak. Lalu apa bedanya agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani? Karena agama Yahudi dan Nasrani itu sudah bebas mencetak kitab mereka dengan menggunakan bahasa manapun, bahasa aslinya tidak dicantumkan. Maka untuk mempertahankan kemurnian dan keaslian daripada kitab suci agama Yahudi maupun agama Nasrani, ini sangat sulit, sangat kesulitan. Berbeda dengan agama Islam. Al-Quran mau dicetak dimanapun, ya yang tulisan Arabnya wajib dicantumkan untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Demikian pula tatkala sholat, alhamdulillah umat Islam dimanapun masih menjaga keaslian dan kemurnian sholat, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Demikianlah jawaban kami, semoga bisa dipahami, bermanfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.